kembali lagi di channel YouTube aku di Asurya Official. Dan kali ini kita masih di sesi yang sama, di sesi Jawara Jelajah Wawasan bareng Asurya. Kali ini kita akan menambah wawasan terkait salah satu jurusan yang cukup favorit di Unpad, yaitu jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih Asur udah diajak ke sini. Halo, aku Raffi Zaidan. Aku dari Ilmu Komunikasi 2023, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, Kang. Nah, kalau misalkan di Ilkom Unpad, itu tuh ada jurusan apa aja sih, Kang? Oke, di Vkom Unpad ya aku rawat ya. Di Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada 6 jurusan sekarang. Asalnya 7, tapi yang satu masuk vokasi. Oke. Gitu. 6 itu ada Ilmu Komunikasi, Manajemen Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Televisi dan Film, sama Perpustakaan dan Sains Informasi. Satu lagi tadinya yang masuk ke vokasi itu Manajemen Produksi Media. Dari banyaknya jurusan tersebut, kenapa sih Kang akan memutuskan untuk masuk ke jurusan Ilkom ini? Oke, kenapa sih keputusannya? Pertama-tama, aku terpapar informasi tentang Vkom itu pertama-tama dari filmnya Soleh Solihun. Judulnya Mau Jadi Apa. Kalian boleh cek tuh, tonton, seru. Aku pernah nonton film itu tentang Soleh Solihun yang dia menceritakan dia kuliah di jurnalistik Vkom tahun lupa lagi tahun berapa, tahun 90-an. Oke. Aku pertama kali lihat itu dan wow, kayaknya seru ini. Kayaknya saya bisa kuliah di sini deh. Nah gitu deh. Akhirnya aku pilih ke sana. Sebenarnya aku tuh lebih pengen ke jurnalistik. Tapi aku nggak tahu pilihan duanya mau apa. Jadi jurnalistik aku pilih di pilihan kedua dan Ilkom di pilihan satu. Kenapa? Karena waktu itu rasionalisasinya kalau di satu jurnalistik di dua Ilkom kayaknya nggak mungkin. Karena kalau udah nggak keterima di jurnalistik, rasa-rasanya nilainya untuk masuk ke Ilkom agak susah juga. Sepengetahuan aku juga, kalau misalkan Ilkom Unpad cukup susah untuk ditembus karena peminatnya suka paling banyak ya, Kang. Oke. Akang pas masuk ke Ilkom ini, itu tuh jalur apa sih? Oke, waktu itu 2 tahun yang lalu berarti ya, aku masuk Ilkom ini jalur SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi gitu. Nah, kan tadi udah di-mention juga, kalau misalkan Ilkom tuh susah ditembus. Kira-kira apa sih yang akan persiapkan selama di SMA? Oke, yang dipersiapkan selama SMA. Pertama-tama aku mau disclaimer dulu. Kalau tadi yang kata Asur, paling banyak peminatnya itu di tahun aku benar. Di SNBP itu peminatnya paling banyak nomor 1. Tapi yang perlu diingat sama teman-teman adalah kalau paling banyak peminat itu bukan berarti nilainya paling tinggi gitu ya. Cuma banyak aja yang pengen kayak gitu. Banyak banget yang pengen daftar situ. Jadi dibilangnya terpadat, bukan tertinggi gitu ya. Padat aja peminatnya. Terus dari SNBP sendiri yang perlu dipersiapkan adalah pertama-tama aku mau cerita dulu nih. Waktu SMA itu aku sebenarnya masih ada IPA IPS kan. Waktu angkatan aku 2023 itu. Aku dari IPA sebenarnya. Oh, dari IPA? Dari IPA, betul. Jadi aku memutuskan untuk lintas jurusan, teman-teman. Mungkin kalau sekarang udah gak ada istilah itu ya kalau udah merdeka ya. Jadi aku dari IPA, yang aku persiapkan adalah ya belajar aja dengan sungguh-sungguh, rapotnya jangan sampai jelek. Tapi karena aku SNBP, yang aku pikirkan waktu saat itu adalah setelah aku daftar, ya udah aku lupain aja pendaftaran aku di SNBP, aku langsung belajar untuk SNBT. Kayak gitu. Kalau udah kita daftar ya udahlah kita langsung belajar untuk UTBK. Ada sertifikat yang dicantumin nggak sih, Kang? Oh gitu, menarik. Bener. Aku hampir lupa. Waktu aku daftar SNBP juga aku waktu itu tuh ada 3 slot untuk lomba. Aku masukin 3-tiganya. Yang aku masukin itu satu adalah lomba terkait news anchor, terus yang satu itu tentang lomba pidato, yang satu lagi stand up comedy. Oke. Tuh, yang 2 ini nasional, yang satu provinsi tapi penyelenggaranya pemerintah. Itu tuh katanya ya, aku nggak tahu sih perhitungan kayak gimana. Ada yang bilang kalau penyelenggaranya pemerintah atau kampus itu bobotnya lebih tinggi. Tapi ini nggak tahu ya, karena yang ngitungnya juga pasti ada timnya sendiri gitu, kita nggak tahu. Tapi aku masukin itu. Dan katanya tuh minimal biasanya yang lebih diperhitungkan adalah sertifikat nasional. Dan harusnya juara gitu ya, bukan sebagai peserta, sebagai juara. Oke, siap, Kang. Dan teman-teman juga pastinya penasaran terkait rata-rata nilai rapor, tapi nanti kita bahas ya. Oke. Kalau misalkan di ilmu komunikasi, belajar apa aja sih, Kang? Oke, di ilmu komunikasi belajar apa aja sih? Nih, aku karena sekarang baru 3 semester nih, aku baru saja menyelesaikan semester 3 nih sekarang. Waktu awal-awal itu kita sangat-sangat menyenangkan. Semester 1 sangat-sangat menyenangkan. Kita belajar di luar mata kuliah wajib dari kampus ya. Kita belajar tentang public speaking. Public speaking kita diajarin dari awal. Kita juga diajarin tentang penulisan kreatif. Kita menulis kreatif itu diajarkan dan sangat-sangat seru dan sangat-sangat berguna gitu untuk kedepannya.
Terus juga kita belajar tentang berpikir kreatif, itu 3 mata kuliah itu yang di semester awal. Kemudian juga di semester 2 itu kita masuk yang cukup serius tapi masih menyenangkan nih. Kita belajar tentang psikologi komunikasi. Ada psikologi. Ada psikologi komunikasi. Kita belajar tentang komunikasi organisasi. Terus juga kita belajar tentang komunikasi kelompok. Kita belajar juga tentang komunikasi lintas budaya. Itu masih kita diberikan pembekalan, itu bekal-bekal tentang dunia ilmu komunikasi ini. Tentang in general dulu kita dikasih pembekalan. Kalau teman-teman mau lihat lengkapnya bisa di search aja di Google kurikulum ilmu komunikasi. Nanti bakal keluar kok per semesternya mata kuliah apa aja sih yang bakal dipelajari kira-kira buat dapetin gambaran. Kalau misalkan kesibukan Kang Jaidan sekarang, itu tuh apa aja sih kan? Kesibukan sekarang di samping menjadi mahasiswa tadi seperti yang Asur udah bilang, aku dan Asur juga sebenarnya sebagai putra Pajajaran sekarang 2024, dan aku di luar itu juga aku menjabat sebagai station manager di Radio Unpad. Nah, kalau misalkan di Ilkom, kira-kira dari ketiga jalur itu terkait biaya. Ini mungkin teman-teman juga jadi penasaran. Yes. Ada di rentang berapa sih Kang terkait UKT? Oke, untuk UKT sebenarnya untuk yang lengkap dan rincinya teman-teman bisa akses di smup.unpad.ac.id. Di sana ada rentang UKT dari seluruh jurusan ya, bukan cuma Ilkom aja. Di sana udah ada jelas Unpad ngasih tahu rentang UKT-nya per golongan itu ada berapa aja. Dan itu tuh nanti nentuin golongannya kayak gimana. Ketika kalian udah keterima, kalian diminta untuk input beberapa data seperti slip gaji orang tua, terus juga foto rumah, foto kendaraan. Dan ini tuh nanti untuk menentukan kalian akan bayar dan masuk ke golongan berapa. Ini untuk keadilannya gitu ya, masuknya UKT berapa kayak gitu. Kalau untuk uang pangkalnya untuk mandiri, sejujurnya aku kurang tahu ya karena aku gak lewat mandiri. Tapi bisa dicek di smup.unpad.ac.id. Di Ilkom Unpad, itu kira-kira ada beasiswa apa aja sih Kang untuk mahasiswanya? Oke, beasiswa menarik nih. Sebenarnya kalau yang dari pemerintah ada juga KIPK gitu ya. Itu KIPK itu disediakan oleh pemerintah untuk teman-teman yang bisa mengajukan, itu silahkan untuk mengajukan. Kemudian juga banyak juga beasiswa dengan mitra gitu ya, seperti dari beberapa bank, ada juga beasiswa dari perusahaan-perusahaan atau beasiswa dari pemerintah. Seperti saya sebenarnya sekarang sedang menikmati fasilitas dari Pemprov Jabar, itu namanya JFLS, Jabar Future Leader Scholarship. Itu dibuka biasanya di bulan Agustus. Jadi teman-teman kalau mau daftar itu sangat dipersilahkan untuk coba daftar. Nah, sekarang kalau misalkan lulus dari ilmu komunikasi, gelarnya apa dan prospek kerjanya seperti apa sih Kang? Selain dari yang kita ketahui. Oke, gelarnya apa? Ini dari Fakultas Ilmu Komunikasi, seluruhnya dari Ilkom, dari Mankom, Humas, Jurnalistik, PSI, dan juga Televisi Film. Itu semuanya lulus sebagai SIKOM, Sarjana Ilmu Komunikasi. Gitu ya. Dan kalau untuk ilmu komunikasi sendiri, dari program studinya itu memberikan prospek profil lulusan ilmu komunikasi. Ini saya sambil nyontek ya. Yang pertama itu, kita bisa jadi scientific communication professional. Sebagai peneliti, kita bisa jadi tim research and development, kita bisa jadi untuk mengeluarkan penelitian-penelitian terkait ilmu komunikasi. Kemudian juga kita bisa menjadi yang namanya digital communication planner. Kita merencanakan tentang bagaimana itu sebuah media gitu dalam mengomunikasikan kepada halayaknya, seperti social media spesialis gitu salah satunya, atau SEO engineer kayak gitu. Kemudian juga yang terakhir nih, profil lulusannya adalah social entrepreneur. Jadi sebagai pengusaha tapi yang bergerak di bidang sosial kayak gitu. Oke, ternyata prospek kerjanya cukup banyak juga ya Kang. Betul. Dan yang aku tahu biasanya anak-anak Ilkom tuh banyak yang jadi konten kreator juga. Yes. Kemudian warawiri di stasiun televisi. Ada juga yang kayak jadi penyanyi kayak Yura Yunita kan Ilkom juga nggak sih? Betul. Yura Yunita itu humas kalau nggak salah. Oh, Humas. Oke, tapi dari Vkom Unpad. Dari Vkom Unpad. Pokoknya kalian kalau misalkan pengen jadi artis juga kayaknya bisa deh masuk ke Vkom Unpad. Karena banyak Betul. banget alumni yang emang bergerak di entertain. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang awal tadi Kang. Kakak kan masuk jalur SNBP. Betul. Rata-rata nilai rapat itu berapa sih? Oke, rata-rata waktu itu ini mungkin nggak exact gitu ya. Seingatku di angka 88,4 atau 0,5, 88. Oke, Masih di bawah 90 sebetulnya, nggak se-wow itu. Cuma ini tuh harus jeli juga teman-teman, karena SNBP itu pertama-tama bertarungnya nggak langsung di nasional. Kalian bertarung dulu sama teman-teman satu sekolah kalian. Karena biasanya
dari satu sekolah itu yang diterima hanya 1 atau 2, itu tergantung ranking sekolahnya juga ya. Karena banyak banget yang memengaruhi faktor penerimaan kita di SNBP ya. Dari nilai kita sendiri terutama, itu yang udah pasti. Terus juga dari ranking sekolah. Kemudian juga dari teman-teman kita ada yang milih jurusan yang sama atau enggak. Dan yang pastinya nilai aku tuh nggak bisa dijadiin patokan buat teman-teman sebenarnya. Karena yang kalian lawan itu bukan passing grade. Yang kalian lawan itu orang lain yang mau masuk jurusan yang sama. Terus juga kalau teman-teman punya alumni, ini nggak tahu valid atau enggak ya, tapi katanya kayak gitu. Kalau teman-teman punya alumni dari sekolahnya yang udah masuk di jurusan tertentu, kalian bakal lebih gampang untuk masuk ke jurusan itu. Aku sebenarnya emang ada alumni yang udah masuk Ilkom Unpad, jadi mungkin itu salah satu hal yang menunjang juga. Terus juga teman-teman selama SMA, selain nilai akademik itu udah pasti harus bagus, terus juga kalian jangan takut untuk coba ikut lomba-lomba, terutama lomba-lomba yang lain sama jurusan yang kalian mau. Oke, Kang Jedan makasih banyak atas informasinya Sama-sama, di sesi jawara kita kali ini. Nah, tapi ini masih ada pertanyaan yang bikin aku penasaran. Silakan. Kan tadi SNBP. Kalau misalkan di jalur SNBP sendiri, kira-kira teman akan tahu nggak rata-ratanya itu berapa sih? SNBT? SNBT itu kalau yang bisa aku bilang, kalau mau cari aman sih di atas 600 itu kemungkinan udah bisa lega aja ya, kita bisa masuk di Vkom in general. Tapi sebisa mungkin dipersiapkan sebaik-baiknya, karena biar kita nggak usah pusing-pusing mikirin passing grade. Yang penting kita nilainya paling gede aja kayak gitu. Tapi rata-rata 600 kecil tuh masih masuk, 600 belasan tuh masih masuk di tahun aku. Semoga di tahun depan masih relevan jawabannya. Pokoknya teman-teman harus bisa mempersiapkan dengan baik. Karena berapapun nilai teman-teman, kalau emang udah rezeki juga pasti gak bakal kemana. Betul, udah dia ngatur teman-teman. Oke Kang, ada tips dan saran juga nggak buat teman-teman yang pengen masuk ke ilmu komunikasi Unpad dari Akang secara pribadi? Tips ya buat teman-teman SMA. Untuk teman-teman SMA tadi aku mau ngulangi lagi, terutama ini yang masih di bawah semester 5, karena yang diperhitungkan cuma 5 semester. Belajar yang giat, jangan bolos, terus nilainya harus bagus, ujiannya coba maksimalkan, jangan takut untuk coba ikut lomba, ikut kompetisi, sesuatu yang bisa menghasilkan sertifikat. Terus juga buat teman-teman yang mungkin gap year atau sedang mengusahakannya di SNBT, coba latihan soal yang banyak gitu ya, kita coba banyak-banyak berlatih. Kalau aku sendiri waktu itu ikut bimbingan belajar, dan aku cukup merekomendasikan sih untuk teman-teman kalau mau ikut bimbingan belajar, karena di luar dari kita dapat soal-soal dan kita dapat guru, dapat mentor, kita juga dapat lingkungan teman-teman yang sama-sama bisa ambis gitu, bisa mengejar suatu target tertentu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih banyak Kang Jaidan karena udah menyempatkan waktu buat ditanya-tanya di sesi jawara pada hari ini. Sama-sama, terima kasih kembali Aso. Oke, buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe agar gak ketinggalan informasi jawara berikutnya. Dadah! Bye-bye!